Arifin dan juga Bapak Haji Alex Arifin serta para asatidzah, para hujjaj, hadirin hadirat sekalian. Alhamdulillah Allah mengumpulkan kita di masjid yang kita cintai dalam majelis yang mulia ini. Semoga dengan ibadah kita pada hari ini menjadi sababiyah bagi kita kelak selamatnya kita di hari akhirat nanti. Hadirin hadirat yang saya muliakan, sepanjang perjalanan kita di mana Allah ciptakan tahapan kehidupan, ada 4 alam yang akan kita lewati, kita alami. Di mana yang pertama, yakni alam kandungan, sudah kita lewati saat kita berada dalam perut ibu kita. Sekarang alam yang kedua, alam yang tengah kita jalani, yakni alam dunia. Kemudian yang ketiga, alam barzakh atau alam kubur atau alam penantian. Dan yang terakhir, keempat, alam akhirat. Ke surgakah kita kembali atau ke neraka kita dilemparkan? Jadi hadirin, kita hidup di alam dunia ini bukan tidak memiliki tujuan, tapi jelas tujuan kita, yakni kembalinya kita ke kampung halaman kita yang sebenarnya, yakni surga Jannatun Naim, di mana dahulu Nabi Allah Adam dan Siti Hawa ditempatkan di sana. Untuk itu, dalam kehidupan di alam dunia ini, kita rasakan banyaklah kesalahan di samping ibadah yang kita lakukan. Kita sebagai manusia, dikatakan oleh beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Tiap manusia ada punya salah, ada punya dosa. Tapi sebaik-baik orang yang bersalah dan berdosa adalah orang yang bertaubat. Bahkan Allah membuka luas-luas bagi hambanya yang ingin kembali kepadanya, sebagaimana Rasulullah SAW sabdakan, Inna Allaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah senantiasa menerima taubat hambanya selagi nyawa belum di kerongkongan. Ini hadirin. Jadi untuk itu, hakikatnya kita sebagai hamba Allah yang Allah ciptakan untuk beribadah kepadanya, tidak layak untuk kita tetap dalam kesalahan, kemaksiatan, apalagi kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kisah hikmah dari seorang ulama besar di abad kedua Hijriah yang bernama Syekh Syafiq Al-Balkhi. Syekh Syafiq Al-Balkhi, ulama yang bijak ini, suatu hari pernah didatangi oleh seorang pemuda. Datang ini pemuda kepada ulama tersebut, dia berkata, Ya Syekh, inna qalbi qas, inni uqbil ala al-ma'asi wa ma uqbil ala al-ta'an, fa'idni maw'idatan la ya'idun biha ahadun ba'dah. Ya Syekh, perasaan saya ini enggak enak. Iman saya sedang turun. Saya ingin maksiat, saya nggak mau taat ya Syekh. Saya kepingin maksiat. Ini berarti orang saleh hadirin. Mungkin saja hawa nafsunya ketika itu mengajaknya untuk berbuat sesuatu kemaksiatan, tapi ini orang saleh dan memiliki ilmu. Tentu bila di ujung dari sesuatu yang mengkhawatirkan, haruslah kembali kepada orang yang bijak.
untuk menceritakan permasalahan sehingga diberikan solusi atas masalahnya tersebut. Jadi ini pemuda di maksiat didatang dulu kepada ulama. Apa kata Syekh Syakir Al-Balkhi? "Idza aradta an ta'sillah wa 'azamta 'ala al-ma'siyah fakhruj min ardillah. Idhhab ila ardin laysat lillah hatta ta'si ghayra 'adin 'alaik." Jika kau hendak melakukan kemaksiatan kepada Allah, kau berkeinginan kuat untuk melakukan kemaksiatan kepadanya, kau keluar dari buminya Allah. Mau maksiat, jangan di buminya Allah. Keluar dari bumi Allah. Ini pemuda pun menjawab, "Ya Syekh, ila aina adhhab? Lahu ma fi samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta thara." Ya Syekh, kemana aku hendak pergi? Milik Allah lah apa-apa yang di langit dan apa-apa yang di bumi, dan apa-apa yang ada di antara keduanya, semuanya milik Allah. Bahkan bila mana aku bermaksiat di bulan pun tak pantas, karena bulan pun milik Allah. Gambarannya hadirin, ada orang datang ke rumah kita. Dia datang, dia berbuat sesuatu yang membuat kita jengkel, yang membuat kita marah, yang membuat kita murka. Tentu ini orang asing yang demikian, wajar bila mana kita usir dari rumah kita. Ini kita tinggal di buminya Allah. Maka tak wajar bila kita selalu dalam kemaksiatan kepada Allah. Syekh Syakir Al-Balkhi, di mana pertanyaannya tadi merupakan 4 syarat yang beliau berikan kepada si pemuda. Ternyata syarat pertama, mencari tempat yang bukan milik Allah, tidak dapat dilakukan oleh pemuda tersebut, karena tidak ada satu tempat kecuali Allah lah yang menciptakannya. Maka Syekh Syakir Al-Balkhi pun berkata, qala hadhihi al-ula wa qala thaniyah, idza aradta an tahsillah wa anta taskun fi ardillah fala ta'kul min rizqi. Syarat yang kedua, kalau kau masih ingin melakukan kemaksiatan kepada Allah, yakni kau jangan makan rezekinya Allah. Kau jangan makan rezekinya Allah. Berkatalah si pemuda tadi, "Ya Syekh, min aina rizq illa min Allah?" Dari mana rezeki kalau bukan dari Allah? Si pemuda tersebut pun membacakan satu ayat Al-Quran, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin." Tidaklah dari makhluk hidup yang ada di permukaan bumi ini, melainkan rezekinya Allah lah yang menjaminnya. Insyaallah. Karena hadirin, gambarannya air hujan yang Allah turunkan adalah suatu bentuk rezeki awal yang menghidupkan siapapun yang ada di atas muka bumi. Pernah Jakarta 6 bulan tidak turun hujan, kering 6 bulan. Coba kita bayangkan, seandainya 1 tahun saja tidak turun hujan, tentu lebih parah dari waktu itu yang kita rasakan. Seandainya 10 tahun gak hujan, boleh jadi binasalah kita semua. Karena dengan perantaraan air hujan, Allah hidupkan makhluknya tersebut. Berarti sumber rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan si pemuda tadi tidak mendapatkan rezeki kecuali semuanya bersumber dari Allah. Kemudian berkata lagi Syekh Syakir Al-Balkhi, menyebutkan syarat yang ketiga, "Idza aradta an ta'sillah wa 'azamta 'ala al-ma'siyah wa anta taskun fi ardillah wa ta'kul rizqi." Qala hadhihi thalithah, "Idhhab ila makanin la yaraka fihi." Syarat yang ketiga, bila kau mau bermaksiat pada Allah, kau pergi ke suatu tempat di mana Allah tidak melihat engkau berbuat maksiat. Cari tempat yang Allah tidak melihat kau berbuat maksiat. Cari. Maka berkata si pemuda, "Ya Syekh, ila aina adhhab? Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum, wala khamsatin illa huwa sadisuhum, wala adna min dhalika wal akthar illa huwa ma'ahum aina makanu."
Dikutipnya pula ayat Al-Quran, ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Ya Syekh, Allah berfirman, tidaklah dari pembicaraan rahasia antara 3 orang melainkan Allah yang keempat. Tidaklah dari pembicaraan rahasia antara 5 orang melainkan Allah yang keenam. Tidaklah dari yang lebih sedikit atau yang lebih banyak, melainkan Allah Ta'ala senantiasa bersama mereka dimanapun mereka berada. Artinya hadirin, ketika kita mengunci rapat-rapat kamar kita, ruangan kita, kita merasa tidak ada yang melihat, kita merasa tidak ada yang memperhatikan, keliru kita, salah besar kita. Karena Allah tidak pernah tidur. Allah maha hidup, la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Tidak menyentuhnya ngantuk maupun tidur. Ini hadirin, Allah maha mengetahui berapa butir pasir yang ada di permukaan bumi seluruhnya, Allah tahu jumlahnya. Berapa helai dedaunan yang berguguran setiap hari, Allah tahu bilangannya. Tidak ada sesuatu apapun yang luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Batin yang pemuda tidak pula dapat memenuhi syarat yang ketiga. Cari tempat di mana Allah tidak melihat dia berbuat maksiat. Maka berkatalah Syekh Syakir Al-Balkhi, "Ana tastahi min maulak, taskun fi ardi, wa ta'kul min rizqih, wa anta ta'lam anna Allah yarak." Tidakkah kau malu pada Tuhanmu? Kau tinggal di buminya Allah, kau makan rezekinya Allah, dan kau bermaksiat, Allah melihat. Tidakkah kau malu pada Tuhan? Sekarang syarat yang keempat yang terakhir saya berikan. Nanti bila Israel datang padamu, kau katakan pada Israel, wahai Israel, saya belum siap untuk dicabut nyawa saya sekarang ini. Nanti sajalah. Katakan demikian pada Israel. Maka si pemuda tadi pun menjawab, kafa ya Syekh, cukup Syekh. Akhirnya si pemuda tidak jadi melakukan kemaksiatan kepada Allah. Demikian hadirin, ini satu hikmah yang insya Allah menjadi bahan tafakur kita dalam kehidupan kita di alam dunia ini, di mana hadirin Allah masih memberikan ladang amal untuk kita tanam benih amalan soleh. Ini umur yang masih kita rasakan sekarang, ini merupakan ladang, karena dunia mazra'atul akhirah. Kita tanam amalan sholat, amalan baca Al-Quran, amalan sedekah, amalan membantu orang yang tak berpunya, amalan segala macam amalan soleh lainnya. Insya Allah kita akan panen itu amal saat kita di hari akhirat nanti. Karena siapa yang menanam, dia yang akan memanen. Bila saat ini tidak ada amalan soleh yang kita perbuat, kita malah nyaman dengan maksiat, kemudian kita berharap kita dimasukkan surga oleh Allah dalam surga yang tinggi, surga Firdaus, dekat dengan Nabi. Berhayal itu namanya. Di mana Nabi SAW sabdakan, al-kayyis man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut, wal ajiz man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Orang yang cerdas, yang pintar, yang bijak adalah orang yang dapat mengendalikan hawa nafsu, dan dia beramal soleh untuk kehidupannya setelah kematian nanti. Tapi orang yang bodoh adalah orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, dan dia berkhayal dengan bermacam-macam khayalan atas Allah Ta'ala. Semoga Allah ampuni, semoga Allah maafkan, semoga dia masukkan surga, semoga tidak disiksa, semoga tidak diadab. Tapi tidak ada amalan soleh yang diperbuat. Na'udzubillah dan dzalik. Na'udzubillah. Kita berharap akhir kehidupan kita kelak, semoga ada satu bisikan mesra di mana Allah perintahkan malaikatnya untuk membisikkannya kepada kita sebagai buah dari istiqomah dan amalan soleh. Bila mana Allah tetapkan atas diri kita dengan sababiah kesungguhan dari usaha kita, yakni bisikan tersebut adalah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah
irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi 'ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridha dan diridhai. Masuklah ke dalam surga, masuklah ke dalam surgaku, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku yang saleh. Kita tidak ingin saat ajal datang menjelang, saat keluarga kita menangisi, sesaat kepergian kita, kita tidak ingin keadaan kita seperti orang kafir, orang yang durhaka kepada Allah, di mana Allah Ta'ala berfirman, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt. Hingga apabila kematian datang kepada salah seorang dari mereka, orang yang durhaka dan kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia berkata, Tuhanku, kembalikan aku ke dunia agar aku dapat beramal soleh dari apa yang aku tinggalkan. Bagaimana dijawab Tuhan? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi ba'tsun. Sekali-kali tidak. Itu adalah perkataan yang diucapkan saja, dan di belakang mereka ada barzakh, ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Semoga Allah tutup usia kita semua dalam husnul khatimah. Semoga Allah terima segala amalan saleh yang kita perbuat, sehingga dengan sababiyah wasilah amalan saleh tersebut kita berharap rahmat Allah akan menyelimuti kita, dan dengan rahmatnya lah selamat kita kelak di hari akhirat nanti. Ya, silakan, mungkin dari hadirin ada. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nafsu sama itu, ya namanya manusia ya pasti ada, pasti salah dan dosa pasti ada. Saya mau tanya, temanya di alam barzah itu yang paling nikmat yang mana? Kita dosa dan pahala. Gimana caranya biar kita bisa terang-terangan, atau kita dosanya banyak atau pahalanya? Karena dalam barzah itu kan alam yang memang penyiksaan atau tidak penyiksaan. Terima kasih. Ya. Alam barzah, alam kubur, alam kehidupan, bukan alam kematian. Tadi sudah disebut 4 tahapan kehidupan kita. Alam kandungan, saya nggak berasa Ustaz waktu di alam kandungan. Iya, kita semua nggak berasa lah. Tapi orang-orang yang lebih tua dari kita yang memberitahu kita, ini alam kandungan. Kemudian alam dunia, ini alam kehidupan semua, ini 4-4-nya. Kemudian alam barzah, alam kubur atau alam penantian, baru alam akhirat, ke surga kita kembali atau ke neraka kita dilemparkan. Di keempat alam ini yang ditanyakan adalah alam barzah. Alam barzah itu alam kehidupan. Di sana ada nikmat, di sana ada azab. Amalan soleh yang diperbuat, dia akan berbentuk dengan makhluk yang sangat indah yang akan menemani penghuni barzah tersebut. Di alam barzah kelak nanti kita masih dapat kunjung mengunjungi, ya tazawwarun. Banyak sekali hadis yang menyebutkan bila barzah kita raudhah min riyadil jannah, salah satu taman surga. Tapi bila mana barzah kita khufrah min khufari niran, salah satu jurang neraka, na'udzubillah, tersiksa sehari-harinya. Nah, ketika raudhah min riyadil jannah, ketika itu kita masih bertemu dengan saudara-saudara kita yang sesama penghuni barzah tersebut, menunggu saudara-saudara kita yang akan datang belakangan, yang kemudian kita menunggu datangnya hari kiamat untuk dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesaat, yakni 7 langkah para pengantar kita pulang, hadis sahih menyatakan ada 2 malaikat yang bertanya, Munkar dan Nakir. Berarti alam barzah ini alam kehidupan. Kita bukan mati kedebong pisang, kata orang Jakarta sekarang, ya, dahulu. Artinya bukan mati selesai, tidak. Itu alam berbeda dengan alam dunia. Alam kandungan beda dengan alam dunia. Kenapa? Alam kandungan kita makan pakai apa?
tali pusar. Ketika kita alam dunia pakai mulut, beda lagi. Nanti alam barzakh jangan lagi, ya. Ketika ada keluarga kita yang sudah di barzakh, jangan lagi kita taruh kopi pahit sama lisan di pojokan, jangan. Ya, karena makanan mereka udah bukan itu. Ya, apa? Doakan. Ini, ya, awaladin salihin jadi mulah. Ini, sekali lagi doa. Nah, jadi ada satu kesunahan yang namanya talqin kubur. Ada talqin menjelang kematian, ada talqin kubur. Kalau talqin menjelang kematian, cukup kita dekati telinga mereka yang tengah sakaratul maut, kita ucapkan la ilaha illallah, gitu. Gak usah kita bilang ayo baca, ayo nyebut, jangan, bukan. Langsung ucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Karena dalam satu hadis, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir ucapannya adalah kalimat la ilaha illallah, dia masuk surga. Ini, ya. Ketika orang yang sakarat tadi kemudian berucap kembali, tolong jaga adik-adik kamu, talqinkan lagi sampai kalimat terakhirnya adalah kalimat la ilaha illallah. Begitu cara talqinkan, ya. Nanti ketika dikubur, talqin juga, namanya talqin kubur. Ustaz, orang mati bagaimana mungkin ditalqin? Talqin artinya kan mendikte, menuntun dalam membaca. Orang mati, ya, ditalqin, nggak masuk akal. Karena pakai akal, bukan pakai iman. Ini alam bukan alam dunia, berbeda, ya. Karakteristiknya dengan alam dunia. Bahkan dalam satu hadis, di mana terjadi perang Badar, selesai perang Badar, tokoh-tokoh musyrik Mekah banyak yang tewas, di antaranya Abu Jahal, Al-Walid bin Al-Mughirah, Utsbah bin Syaibah. Nabi panggil itu satu-satu orang-orang kafir. Ya Aba Jahlin, ya Walid bin Al-Mughirah, ya Utsbah bin Syaibah. Tapi mereka udah jadi mayat. Sayyidina Umar pun bertanya, ya Rasulullah, atukallimu ajsadan la ruha fiha? Kau bercakap-cakap dengan jasad yang sudah tidak lagi memiliki roh, ya Rasul. Apa jawab Nabi? Bahkan mereka lebih mendengar darimu, wahai Umar, tapi mereka tak dapat menjawab. Mendengar. Jadi kalau talqin kubur dianggap bodoh, dianggap dia udah mati, gak bisa diajak lagi untuk didiktikan, berarti malaikat munkar nakir divonis bodoh pula orang tersebut. Sebab malaikat munkar nakir bukan talqin lagi, bahkan bertanya, man rabbuka, wa man nabiyyuka, wa ma imamuka, wa ma kitabuka. Demikian. Malaikat munkar nakir. Jadi di sana, ya, yang menjadi teman kita adalah amalan soleh. Ya, ibaratnya yang namanya surga, separuh surga diberikan. Raudhah min riyadil jannah, nikmat, senang. Dan hadirin, ini ada satu hadis dengan isnad yang sahih, jalur periwayatan sahih, berpisah, digunakan sebagai landasan hukum dan akidah. Begini bunyinya. Saya dapat ini dalam kitab Mafahim Ijmatul Sahih yang ditulis oleh Profesor Dr. Syed Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani, ulama besar hadis di negeri Mekah, ya, wafat beberapa tahun yang lalu. Nama kitabnya Mafahim Ijmatul Sahih. Hadis tersebut berbunyi, inna a'malakum tu'radu ala aqalikum minal amwal, fa in kana khairan istabshiru bih, wa in kana ghayra dhalik qalu Allahumma la tumizhum hatta tahdiyahum kama hadaitana. Sesungguhnya amalan kalian diperlihatkan kepada kerabat keluarga kalian yang telah berada di alam barzakh. Ini jam 1 kurang 10, di bawah ini amalan kita. Diperlihatkan kepada ibu kita, kakek kita, paman kita yang ada di barzakh. Ini anak turunanmu, saudaramu lagi pada ngumpul di masjid. Kasih tahu. Karena memang baik, alhamdulillah mereka istabsyarubi, gembira melihat anak turunannya itu beramal soleh. Tapi jika kemaksiatan yang kita perbuat saat ini, leluhur kita
saudara kita yang telah mendahului kita dalam keimanan. Kalau ada kemaksiatan sekarang kita perbuat, mereka pun berdoa, Allahumma la tumitsu, ya Allah, jangan kau wafatkan, matikan mereka anak turunanku yang masih hidup di alam dunia, sampai kau beri petunjuk, sampai kau beri hidayah sebagaimana kau telah memberikan hidayah kepada kami. Subhanallah. Jadi kalau kita jadi orang soleh, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, nanti di barzah kita masih bisa doain anak turunan kita. Indah, luar biasa itu. Tapi kalau sekarang kita akrab dengan dosa dan kemaksiatan, tersiksalah kita. Bagaimana mungkin kita dapat mendoakan anak turunan kita yang kita cintai di alam dunia? Ini demikian. Cukup. Enam. Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf juga ya pembahasan pada siang ini. Pertanyaan yang saya mau tanyakan ya, misalnya ini roh ini memang sudah termasuk penghuni surga, gitu ya, karena dia dapat tiket golden ticket ya dari Allah ya. Kemudian dia masuk ke alam barzah. Di dalam alam barzah itu kan dia akan melewati masa-masa kehidupan dia sampai menanti akhirat nanti ya. Hari kebangkitan ya. Pertanyaan saya ini, bisa nggak kalau orang di dalam alam barzah itu sudah di-force Allah, dia di surga, tapi karena memang dia meninggalkan masih ada anak-anak yang hidup, anak-anak ini yang nanti akan menyeret dia ke neraka kan? Seperti itu pertama. Terus yang kedua, untuk pertanyaan saya yang kedua tadi ini, kalau kita orang tua meninggalkan barang harta, warisan dan sebagainya di dunia kan, tapi harta itu sudah jadi waris sebagai anak kita, dan harta itu akhirnya diperebutkan, disalahgunakan dan sebagainya. Apakah itu akan menjadi mendorong buat kita? Menjadi masalah nanti kita di alam kubur kita? Demikian pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan sangat baik. Saya ingin mengatakan nikmat Allah teramat banyak. Di antara yang banyak tadi, yang sangat luar biasa indah dan mulia adalah anak-anak yang soleh dan soleha. Kenapa demikian? Karena mereka tabungan. Mereka adalah tabungan. Nakalnya anak-anak, rusaknya anak-anak, tidak secara otomatis orang tua pun akan tersiksa. Belum tentu. Bila mana orang tua sudah mengajarkan, menanamkan bibit-bibit keimanan, mengajak untuk beramal soleh, mengenalkan si anak kepada Tuhan, mengajak secara langsung dalam ibadah kepada Allah, tapi kemudian si anak ini tetap dalam kemaksiatannya tersebut, perjalanan kehidupannya ini beda dengan perjalanan kehidupan daripada orang-orang tua yang soleh. Yang seperti ini, hadirin, tentu orang tua tidak akan dituntut. Sebagaimana kita ketahui, Bani Israel itu maknanya anak keturunan Nabi Yakub. Israel itu nama lain Nabi Yakub. Keturunan Nabi Yakub ini ribuan yang jadi nabi, ribuan orang yang jadi nabi. Nah, tapi ini Bani Israel, suatu hari ada 7.000 nabi dipotong sampai hidup-hidup. Ya, para nabi didustakan. Ini Bani Israel. Banyak sekali ayat-ayatnya. Ya Bani Israel, adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Ya. Ini disuruh untuk mengingat nikmat. Kamu sudah dapat nikmat, Bani Israel. Nah, jadi kesolehan daripada orang tua, ya, nggak akan dicabut pahalanya apa yang pernah dilakukan, terkecuali itu anak disia-siakan. Terserah, bandel, nakal, narkoba dibiarkan, bahkan difasilitasi. Nah, ini yang begini tentu akan dituntut. Kelak bila mana dia rajin ke masjid, dia baca Quran segala macamnya, banyak hadis yang menyatakan dalam maknanya saya sampaikan. Ada seorang tua ketika hendak melangkahkan kaki ke surga, kaki satunya ditarik sama anak. Malaikat, ini orang tua saya. Di dunia dulu dia tidak mengajarkan agama pada saya tidak kenal Tuhan.
Tersebab ini orang, saya tidak kenal agama, yang tadinya masuk surga akhirnya dilempar ke neraka. Nauzubillah. Ada yang demikian. Jadi demikian ya. Yang kedua, waris diperbutkan dan yang sebagainya. Nah itu yang saya katakan. Bila anak-anak soleh yang kita tinggalkan, insya Allah kita tanamkan persaudaraan, kecintaan di antara keluarga. Diri kita pun kita jadikan teladan, harus adil dalam membagi satu sama lainnya. Maka ketika kita berseteru dengan saudara kita, berarti sama saja kita buat sedih orang tua kita yang ada di barzah sana. Ya, tapi bila mana kita mencari hubungan yang kuat antara adik dan kakak, ya, bahkan ada 5 yang bisa dilakukan anak-anak soleh dalam berbakti kepada orang tua. Yang pertama, memohonkan ampun. Yang kedua, mendoakan. Yang ketiga, menunaikan, melaksanakan nazarnya. Kalau dia punya nazar belum sempat dilakukan, tunaikan. Yang keempat, menyambung silaturahim kepada keluarga dari almarhum. Kalau dikatakan paman, oh karena dia saudaranya ayah kita, dia abangnya ayah, berarti paman jatuh kita. Kita sering datang ke paman, ya. Itu dianggap kita berbakti kepada orang tua yang telah meninggal dulu, pahalanya besar. Apa kata Nabi? Laisal muasil bil mukafi walakinnal muasil antasil man qata'. Bukanlah yang disebut orang bersilaturahim itu adalah orang yang membalas kunjungan dengan kunjungan, pemberian dengan pemberian, bukan. Tapi mereka yang memutuskan tali silaturahim kepada kalian. Itu silaturahim kalau kita datangi. Jadi kalau ada paman, udah jangan sebut paman lagi. Pisah, putus hubungan persaudaraan kita. Yang begini datangi. Justru itu yang disebut silaturahim. Tentu cari waktu yang tepat, sehabis lebaran misalnya. Itu ya. Berarti kita bakti, pahala bakti pada orang tua, masya Allah. Birru aba'akum ya birrukum abna'ukum. Berbaktilah kalian kepada orang tua, niscaya anak-anak kalian akan berbakti kepada kalian. Kalau kita bakti pada orang tua saat ini, nanti kita anak-anak udah besar, mereka akan berbakti. Kita mati, tetap bakti mereka tidak hilang. Demikian. Ya, disebut di dalam maqalah ulama, salahul aba tanfa'ul abna. Kesolehan orang tua dapat memberi dampak positif kepada anak turunan. Sebab dalam ayat Al-Quran Allah berfirman, alladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Ya, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin, dan anak turunan mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, niscaya akan kami pertemukan, hubungkan mereka dengan anak turunan mereka. Jadi kalau kita jadi orang soleh, hadirin, nanti anak kita kalau amalnya kurang-kurang tapi ada landasan iman, tetap akan berkumpul bersama kita dengan keberkahan dan amalan soleh dari orang tua. Demikian. Jadi kesimpulannya, tidak ditolerir hal yang demikian. Kalau masing-masing ingin membahagiakan mereka di barzah, harus ya. Kalau misalkan kita berada pada pihak yang diambil ya hak-hak kita oleh saudara, biarkan. Harta bisa dicari, tapi persaudaraan bagaimana mungkin dapat dilepaskan? Ya, dimakan hak kita, biarin. Ya, insya Allah yang namanya rezeki nggak ketukar. Kalau diambil oleh saudara kita, berarti bukan rezeki kita, gitu. Kita bukan rezeki kita. Tetap kita hubungkan. Kenapa? Karena bakti kita kepada orang tua kita. Cukup ya. Wallahu a'lam. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallallahu alaihi wa sallam. إن أريد إلى الإصلاح فاستطعت والتوفيق إلى بالله توفيق إليه هدانا الله أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.